Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Rubik Ruang Bicara Karang Taruna episode ke-6. Kali ini kita akan berbagi inspirasi dan juga tips trik mengenai ekonomi kreatif yang ada di wilayah Kecamatan Rancasari. Nah, sekarang ini kebetulan kita sedang bersama salah satu owner dari laundry sepatu yang ada di wilayah Kecamatan Rancasari. Mau lebih tahu untuk lebih lengkapnya, kita sambut aja. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas atau A atau Akang? Bebas. Bebas, oke. Kita untuk lebih lanjutnya nih, perkenalan dengan siapa dan usaha apa yang dijalani? Saya nama Mikael Jami. Usaha saya laundry sepatu. Namanya Biwan. Bertempat di Jalan Merkuri Utara 5, nomor 12. Oke. Nah, sekarang A.A. Jami sudah memperkenalkan nih sedikit di spill usaha laundrynya, yaitu Biwan Laundry. Kenapa namanya Biwan? Biwan itu karena dia kan lebah ya. Iya. Lebah itu kan pasti dibutuhkan. Ya, sebenarnya nggak nyambung. Iya. Cuman biasanya lebah itu kan pekerja keras ya. Walaupun dia sendiri tunggal, tapi single factor lah. Oke. Menghasilkan banyak manfaat. Oke. Nah, sejak kapan membuka usaha laundry sepatu ini? Saya buka itu dari sekitar 2018 di awal-awal di awal tahun 2018 kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Nah, tadi sudah kita tahu sedikit nih sejarah dari Biwan Laundry. Dan sekarang kita mau tahu nih, apakah kegiatan dari A.A. Jami ini hanya mencuci sepatu atau ada pekerjaan lain, atau malah sebelum bekerja sekarang menjadi pengusaha? Kita mau tahu nih, A.A. Ya, dari dulu itu saya usaha dari tahun 2011. Dari 2011 itu sudah Biwan, namanya Biwan Kreatif. Itu bikin sepatu sendiri. Oh, bikin sepatu sendiri ya? Sepatu sendiri, cuman ya karena ekonomi sekitar tahun 2014 Ya. ada ekonomi agak goyang, kita ngambil distributor dari sepatu merek-merek lain. Oke. Tapi pas 2017 memang sudah selesai Ya. akhirnya saya ditawarin teman Ya. untuk coba digelutin lagi di bidang sepatu. Oke. Akhirnya saya pikir bidang laundry, karena dulu saya waktu jual sepatu itu banyak sepatu yang kotor. Oh, ya. Jadi saya coba bersih. Akhirnya ya saya cobalah jual dari pembersihnya dulu. Oke. Dari pembersihnya itu dapat pengalaman banyak. Akhirnya saya bukalah langsung pas di tahun 2018. Bukannya di rumah atau sewa ruko, outlet atau bagaimana? Di rumah kebetulan waktu saya kan ngontrak ya, itu ada satu garasi kosong yang saya bikin. Oke. Nah, kita juga berterima kasih kepada Cafe Sajen yang telah memfasilitasi kami di acara Rubik ini sehingga acara berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjut, A. Dari sekian usaha-usaha yang ada di wilayah Bandung dan ataupun Rancasari, kenapa memilih usaha laundry cuci sepatu? Ya karena saya pikir dari usaha lama berbeda. Cuman waktu itu memang sebelum buka ini ya adalah pekerjaan-pekerjaan kecil-kecil lah. Ya. Adalah berdagang juga. Cuman apa ya kurang, memang bukan bidangnya. Oh, iya. Jualan. Betul. Ya, saya coba itu yang teman tawarkan saya Ya. dengan penjualan pekerjaan. Oh ya, Saya botolan-botolan ya. tawarkan. Botolan-botolan. Saya sampai waktu itu masih ada Car Free Day ya di Oh, Batu. CFD ya, CFD ya. Itu saya suka mangkal dulu Oke. setiap minggu. Dari situ, dari pengalaman itulah Iya. karena kita kan nyontoin ya Ya. sepatu kotor, oh kayak gini cara pakainya. Oh, Dari iya. situ dapat ilmu sedikit, ya udah saya buka. Nah kalau di sini kelebihannya nggak ada, sama aja seperti laundry yang lain, cuman di sini saya mencoba untuk apa ya, membedakan itu dengan kualitas dan tanggung jawab lah. Oke. Tanggung jawab artinya yang bagus. Ya. Kita kan ya sama seperti ibarat orang kalau di pasar. Ya. Di pasar itu kan jual sayur nggak satu. Ya, banyak. Tapi kan mereka punya masing-masing. Ya. Kalau saya itu yang penting tanggung jawabnya lah.
seandainya ada komplain atau apa ya, kita dengan bisa mungkin Ya. mereka itu tidak kecewa dengan Oke. Jadi buat rekan-rekan yang bingung nyari tempat laundry sepatu di mana di daerah Kertasari, ada di Biwan di Kelurahan Manjalega ya kalau nggak salah. Jalan apa ya? Jalan Merkuri Utara 5 nomor 12. Oh ya, di Merkuri Utara 5 nomor 12. Jakarta. Di sini nih langsung belakang. Oke, kita sekarang mau nanya-nanya lagi nih, selain laundry sepatu, bisa laundry apa aja di Biwan? Sama mungkin ada yang penasaran juga kali ya, pelanggan paling jauh di daerah mana, kota mana yang pernah mampir ke Biwan atau member lah, kurang lebih seperti itu. Kalau di Biwan ini saya memang fokus di sepatu. Oh, iya. Karena ada yang topi, Oke. ya bahan-bahan fashion lah. Oh ya. Helm juga Oke. bisa. Nah, kalau pelanggan yang jauh itu ada juga yang dari Jakarta. Jakarta? Ada juga yang di Cimahi. Oh. Cuman kalau Jakarta itu kan karena mungkin orang tuanya di sini. Oh ya. Jadi dia seminggu sekali. Oke, jadi lagi kerja di Oke. Jakarta ke Bandung. Ya. Nyuci Ya, kan nitip nanti minggu depan saya ambil. Oh, Jadi jadi dia kan minggu ke sini minggu Ya. Senin udah di sana oh ya, Begitu dia datang lagi mungkin minggu Sabtu ya. dia ambil, dia gantian lah. Wah, Jadi rutin lah. alhamdulillah ya, ternyata pelanggannya walaupun memang orang sini tapi bekerja di Jakarta, tetap ya pelanggannya orang Jakarta. Alhamdulillah. Teman-temannya nitip nih sekalian. Dan juga bisa nyuci tas, helm, Tas, helm, atau jaket pilihan biasa. Oh, jaket gimana, tergantung bahan dan juga ininya, Ya, kesulitannya. atau kerusakan karena kita juga ada reparasi. Oh ya, Tapi ya kita juga nggak mau ambil yang banyak lebih. oh ya. Karena kan membutuhkan waktu lama dan ya banyak kendalanya banyak. Oke. Ya, jadi kita ambilnya yang simpel-simpel aja, yang nggak terlalu banyak repotnya lah. Oh ya. Jadi bukan cuma cuci sepatu, tapi bisa tas, helm, jaket. Tapi jaket juga dilihat dulu kerusakan ataupun tingkat kesulitan mencucinya, dan juga bahannya ya pasti. Oke. Nah, kalian juga kan pasti penasaran berapa sih harga nyuci sepatu, nyuci tas, nyuci helm dan lain-lainnya di Biwan Laundry? Kita tanya langsung aja deh sama kakaknya. Ya relatif sih. Kita sih dari harga terkecilnya ya Ya. itu 25. Oh, mulai 25. Sampai paling tinggi itu ya 60, 70 itu kalau yang sulit lah. Oh ya. Atau dia yang seperti koper. Oh ya. Biasanya saya kan suka dapat orderan itu sepatu cross gitu. Oh, sepatu trail. Trail itu kan harus dilepas semua. Ya. Apalagi yang banyak bautnya. Ya. Itu kan kalau udah kena lumpur itu kan harus Oke. dilepas semua. Nah, iya. Nah, itu bisa harganya paling tinggi ya 70-an. 70. Ya. Jadi mulai 25.000 aja ya. Dari 25 itu kayak sepatu anak, Oh, oke. topi. Biasanya kalau satuan 10.000. Oh ya. Cuman saya kan kadang-kadang kan orang kalau cuma satu kan saya bilang 3 aja sekalian topi. Ya. Itu harganya 20. 25. Jadi kalian mulai 25.000 udah bisa nyuci, tergantung tingkat kekotorannya juga ya. Semakin sulit sebetulnya semakin ada harganya. Oh ya. Cuman karena kadang-kadang ya saya kan juga tergantung kotornya lah. Oh ya. Jadi ada sedikit udahlah harga sekian, udahlah segini aja. Oh, Apa ini seharusnya 40, udah 35 aja. Oke. Suka saya gituin. Iya, siap. Apa suka ada harga khusus nih? Saya udah langganan nih, diskon dong. Atau gimana? Ada biasanya dia lebih dari 5 itu gratis 1. Oh. Terus kalau ada keluhan umpamanya, ini kurang bersih ya kita cuci lagi. Oke. Jadi ada garansi. Oh, ada garansi. Ada keluhan tuh langsung bicarakan ke kita. Jangan Iya. sudah sehari, Iya. sudah dipakai terus ke kita. Nah, itu ada sih. Ada aja pasti. Iya. Cuman kita bilang ya kita nggak bisa apa kalau saat itu sudah cuci, Ya.
keadaannya kurang puas, Oke. saat itu juga saya mau dicuci lagi yang agak bersih, Oke. kita kerjakan. Iya. Nggak ada biaya, nggak ada tambahan. Pokoknya mah ada klaim garansi pokoknya malah. Klaim gratis. Oke nih, setelah tadi di-share beberapa info-info seputar B1 Laundry, mungkin kita juga butuh nih ilmu-ilmu dari AA Jami. Bagaimana tips trik merawat sepatu-sepatu supaya tahan lama, tidak keluar ataupun tidak mudah rusak. Kalau sepatu kebanyakannya anak muda itu kayak sepatu sepatu apa? Adidas, Ya, sneaker-sneaker ya. sneaker lah. Itu ya kalau habis pakai Ya. ada kotoran sedikit, bisa langsung dilap, Oh, gitu lah. disikat. Jadi jangan sampai dia menumpuk, karena kalau dia sudah mengeras, Ya. apalagi kena lumpur, Oke. tanah merah aja, Iya. itu pasti akan bisa merubah warna. Apalagi Ya. yang kayak bahan sweat, Oh iya. bahan nubuh, ya kalau sedikit luka Ya. itu sudah susah. Kadang kalau kita sudah cuci ya, Ya. kelihatan kayak nggak dicuci, Ya, karena memang ya itu sudah apa ya, sudah lengket. Ya. Kadang kalau udah disikat dikit ada bekasnya, merah-merah dikit aja Ya, gitu. merah. Jadi kalau bisa sudah dipakai, Ya. jangan sampai keringnya itu berhari-hari. Oke. Terus kalau menyimpan supaya dia nggak lembab, Ya. bisa seminggu sekali dicek aja. Oke. Cek kalau yang sepatu kulit, ya kita kalau bisa punya perawatannya itu balemnya. Ya. Atau kalau nggak punya, dengan body lotion juga bisa. Oh, bisa itu? Bisa. Body lotion itu yang mau rusak. Iya. Itu jadi kalau mungkin teman-teman yang punya body lotion yang sudah rusak itu jangan dibuang. Oh, Itu bagus untuk merawat sepatu. bisa ya. Ada sweat, Sweat, ya. sweat, atau yang berbau kulit. Ya. Caranya ya seperti kayak pakai di tangan aja, tapi Oh, iya. pakai spons Oke. sambil dilap, gosok lagi. Oke. Kayaknya kayak tadi. Iya. Ya begitu ya, mungkin buat rekan-rekan yang mau merawat sepatunya di rumah, tapi kalau mau nyuci sepatu mah tetap ke B1 Laundry ya. Biar pokoknya mah member di sini harga diskon, harga murah, gratis, pokoknya mah ada harga khusus. Oke nih, sekarang kita mau tanya ataupun ngasih kritik saran atau masukan nih buat para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Rancasari. Bagaimana cara membangun sebuah usaha ataupun wirausaha namun tidak mudah cepat runtuh ataupun bisa berkembang terus-menerus, bahkan bisa ekspansi keluar Rancasari nih, atau kayak tadi kan pelanggan sampai Jakarta nih. Nah, mungkin ada tips trik atau saran masukan buat para pelaku usaha di Rancasari. Kalau untuk tips-triknya itu kita harus sabar ya. Sabar. Kalau kita sudah memulai suatu usaha, kita harus tekuni gitu. Tekuni artinya kita harus cari celahnya. Ya, sama saya kayak laundry ini buta, Ya. nggak tahu sama sekali. Tapi ya jam terbang ya, istilahnya itu kan jam terbang. Dari setiap hari yang saya pelajari, gitu, dari sepatu masuk, keluhan itu harus kita dengarkan. Ya. Banyak manfaat sebenarnya yang saya geluti ini ya, Ya. di bidang produk. Manfaatnya banyak, karena di situ dituntut tanggung jawab, Ya. ya, terus kesabaran, Ya. kreativitasnya kita lah, Ya. dituntut benar-benar harus bisa buat pelanggan itu bisa dibalik tuh gimana. Ya. Nah, kalau umpama ya itu ya salah satunya harus ramah dengan klien ya. Ya. Klien. Kita juga harus jujur, kalau nggak bisa dan kita yang penting duit masuk. Oh iya. Pokoknya ya menurut saya nih ya, Ya. menurut saya itu kalau kita mau mulai usaha jangan mikir untungnya dulu. Oh betul. Kalau kita sudah mikirin untungnya dulu, itu biasanya buntu. Ya. Tapi kalau kita sabar, kita geluti, kita pelajari, orang itu kan kayak sekolah ya, SD, SMP, SMA. Kalau sudah itu kan sudah master, Oh iya. dia udah paham pelajarannya. Ya, itu. Kalau kita tiba-tiba pengen usaha, Ya. usaha apa namanya, yang lain, terus makanan lah. Kalau kita nggak tahu triknya, caranya, promosinya gimana, Ya.
terus gimana cara menariknya orang, ya mungkin makanan itu akan jadi mubazir dan nggak akan bisa maju. Tapi kalau dia tahu marketingnya di lingkungan sini itu senangnya apa, ini makanan ya pasti bisa. Kalau saya kan hitungannya jasa, kalau jasa itu ya kesabaran, tanggung jawab, bahwa keluhan itu memang harus didengarkan. Walaupun apa ya sakit gitu, dihina, bukan hina, di kata-kata yang masih ini kok gini, komplain gitu kan, kadang-kadang yang nggak salah kan, kita harus kurang ajar nih, saya kucing ya kita kembali lagi ya sama kan, mau itu baik mau itu kita senyum aja. Menurut saya yang penting digeluti, apapun usaha yang mau dijalani pelajarin aja di bidang itu. Lambat laun semakin tinggi jam kerjanya, semakin tahu lingkungan sini senangnya ini itu otomatis. Jadi intinya adalah kesabaran, tanggung jawab, dan juga harus ramah terhadap konsumen, ya ramah terhadap konsumen walaupun kadang menjengkelkan. Ya, intinya poin-poin penting yang didapat tadi adalah kesabaran, tanggung jawab, dan juga pengalaman. Oke teman-teman, itu adalah spill tips trik, informasi, ilmu, sejarah ataupun fasilitas yang ada di B1 Laundry. Nah Kang, biar teman-teman ini yang mau nyuci sepatu, nyuci tas atau apapun, kontaknya kemana sih atau datang kemana? Kontaknya kalau di IG itu di WhatsApp. Memang agak telat ya, cuman karena adminnya saya sendiri. Kalau nomor handphonenya itu di 0855 2450 2934. Nah itu mungkin mau nanya-nanya di situ. Mengenai sepatu, ada yang biasa kan orang suka nanya, Mas ini mestinya nggak perlu kayak dilem atau disol gitu. Saya ngasih tahu dulu, itu nggak perlu disol dulu, itu cukup dilem aja, gini. Biayanya berapa? Biasanya kalau saya lem itu. Nah mungkin ada yang mau nanya, bisa diantar jemput nggak sih? Bisa, hubungi aja di WA itu ditanya gitu. Bisa nggak diambil gitu. Bisa WA ya? Untuk wilayah Rancasari atau gimana? Rancasari itu gratis, nggak ada ongkir. Kalau di luar dari itu ya sekelasnya. Nice. Buat warga Rancasari gratis antar jemput, pokoknya mah WA aja yang tadi ya nomornya ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak Rubik Ruang Bicara Karang Taruna episode ke-6 ini bersama B1 Laundry. Jamil, hatur nuhun. Sama-sama. Pokoknya buat kalian warga Rancasari yang bingung nyari laundry cuci sepatu di mana, bisa langsung hubungi IG-nya B1 Shop, B1 Laundry. WA juga tadi bisa disebut. Pokoknya nanti ada di sini nih. Gimana di sini? Di sini. Oke, sekarang kita akhiri saja Rubik di episode ke-6 ini. Saya Faisal, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.